jaringan media siber Indonesia. Kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia membangun ekosistem industri media siber berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Amelia Fitriani. Selamat siang rekan-rekan semuanya, semoga masih semangat. Siang ini saya, Sarah Meliana Gunawan, akan memandu diskusi ketiga kita dalam rangka Hari Ulang Tahun Jaringan Media Siber Indonesia yang pertama pada Senin 8 Februari 2021. Untuk diskusi sesi ketiga kali ini, seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Amelia sebelumnya, narasumber kita adalah Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Neil Samuel Rupidara. Selamat siang Pak Neil, apa kabar? Selamat siang Mbak Sarah, baik-baik, apa kabar? Baik, terima kasih ya Pak Neil sudah bersedia bergabung bersama kami. Sama-sama, selamat ulang tahun buat Jaringan Media Siber Indonesia. Oh, terima kasih banyak Pak Neil. Pak Neil, ini kita akan membahas nih mengenai peran lembaga pendidikan dalam penanganan COVID-19. Ini tema yang sangat menarik karena ketika awal pandemi, lembaga pendidikan di Indonesia ini udah memberikan kontribusi yang besar lah ya. Banyak yang berlomba-lomba untuk memberikan inovasi. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Neil, saya mau mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Rekan-rekan bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Neil, caranya tinggal tulis nama beserta pertanyaannya di kolom chat yang berada di aplikasi Zoom. Baik, sekarang saya mau langsung nih kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Rektor. Pak Neil, di Universitas Kristen Satya Wacana sendiri kan sudah ada yang namanya laboratorium biomolekuler dengan biosafety level 3. Lalu juga telah menyediakan rumah sakit yang khusus untuk penanganan isolasi pasien COVID-19. Tapi sebelum lebih lanjut membahas hal tersebut, saya mau tanya dulu nih lebih untuk mengawali diskusi hari ini. Bagaimana sih peran lembaga pendidikan di Indonesia khususnya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19? Silahkan Pak Neil. Ya, terima kasih Mbak Sarah, Bapak Ibu, teman-teman media yang saya kasihi. Jadi kalau kita menengok kembali ke Maret 2020, ketika kita melalui Presiden dan Pak Menkes Terawan pada saat itu mengumumkan 2 kasus pertama warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 melalui jejaring relasi internasionalnya. Saya kira lalu beberapa hari setelah itu terjadi peningkatan jumlah kasus dan kurang lebih terhitung 16 Maret 2020 itu pemerintah memutuskan untuk meminta sekolah-sekolah dan juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan perkuliahan, mengalihkan dari format lama luring ke format baru yaitu daring. Nah, saya kira apa yang terjadi di seluruh dunia hari itu kurang lebih sama. Jadi masih pada level dampak langsung dari COVID-19 pada dunia pendidikan, dan kita bagaimanapun mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap pada saat itu,
semua harus melakukan proses perubahan cepat untuk tetap memungkinkan pendidikan nasional berlangsung. Jadi saya kira kalau kita mau lihat apa yang dunia pendidikan, baik itu pada level dasar atau mungkin PAUD, dasar sampai menengah, pendidikan tinggi, apa yang dilakukan paling pertama adalah saya kira tetap melangsungkan seluruh kegiatan belajar mengajar dengan mengalihkan format pembelajaran tatap muka di kelas-kelas menjadi format daring. Nah, lalu saya kira ketika kemudian pandemi ini berlangsung lebih panjang, tentu respons tiap lembaga pendidikan akan bervariasi. Nah, kami di UKSW melakukan langkah-langkah tertentu untuk pertama menangani hal-hal terkait dengan warga di UKSW, kemudian yang kedua juga membantu untuk sekitaran wilayah di mana UKSW berlokasi, kota Salatiga, maupun juga untuk provinsi, maupun juga saya kira sebetulnya intensi kami adalah membantu pemerintah secara nasional berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dalam mencari solusi terhadap pandemi COVID-19. Jadi mungkin dasarnya begitu Mbak Sarah, bahwa kontribusi pertama adalah kesiapan walaupun sifatnya mendadak lembaga pendidikan untuk bisa beralih ke platform daring untuk tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Saya kira banyak gangguan tentu saja, tetapi sampai hari ini toh kita masih bisa menyelenggarakan pembelajaran terutama melalui daring dan saya kira respons-respons lain saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih jauh ke depan. Begitu dulu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nil. Jadi memang di tengah pandemi ini termasuk lembaga pendidikan pun dituntut untuk lebih adaptif ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari UKSW ini sendiri nih Pak Nil, ini selain mengalihkan ke sistem pembelajaran ke daring, tapi juga ternyata mempunyai inovasi-inovasi yang lebih, khususnya dalam hal riset dan teknologi. Buktinya kita sudah punya yang namanya laboratorium biomolekuler dengan biosafety level 3 nih sekaligus. Ini gimana Pak Nil perkembangannya sampai saat ini terkait dengan laboratorium tersebut? Baik, jadi terhitung 16 Maret tadi yang saya rujuk, itu kami di UKSW pimpinan-pimpinan lembaga melakukan rapat untuk memutuskan UKSW lockdown gitu ya. Seluruh kegiatan kampus off secara fisik naik ke daring tadi. Tapi kami pada saat itu juga sudah berdiskusi apa yang UKSW bisa lakukan dalam situasi seperti ini. Nah, kami 2 hari kemudian, 18 Maret itu UKSW, saya sebagai rektor memanggil beberapa peneliti untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang dapat UKSW lakukan. Fenomena yang dihadapi pada saat itu adalah laboratorium untuk melakukan tes sampel COVID-19 itu sangat terbatas. Di Jawa Tengah situasi pada saat itu tidak hanya di Salatiga, di Jawa Tengah begitu sampel diambil semua dikirim ke Jakarta pada saat itu. Dan kita saya kira di laboratorium lembaga Eijkman ya di Jakarta. Nah, kita tahu kalau situasinya seperti itu, antara waktu yang dibutuhkan antara deteksi COVID, lalu orang suspek ngambil sampelnya, lalu dikemas, dikirim ke Jakarta, dan itu relatif hampir semua daerah terkumpul perhatian untuk terkonsentrasi pelayanan testingnya di Jakarta, walaupun kemudian berkembang ke beberapa daerah, tapi masih sangat terbatas dan delay dalam pengumuman sangat tinggi atau sangat lama. Nah, karena itu kami apakah mungkin UKSW berkontribusi di situ, dan kami melakukan assessment. Kami punya sumber daya manusia, kami punya beberapa peralatan lab. Tentu kami menyadari bahwa kalau membuat testing ini di lab-lab kami yang existing ini akan sangat berbahaya. Jadi karena itu kami melihat bahwa perlu dibuat
sebuah lab baru. Dan pada hari itu setelah kami putuskan dapat membuat itu, kami beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar untuk menyampaikan niatan UKSW itu. Dan diskusi memang menunjukkan bahwa Jawa Tengah sangat membutuhkan kehadiran lab tambahan. Saat itu sudah ada keputusan untuk misalkan laboratorium biomolekuler di Balai Vektor di Salatiga itu bisa dipakai dan sudah ditugaskan, tapi pada saat itu belum beroperasi. Jadi masih dibutuhkan tambahan. Nah, UKSW memutuskan untuk masuk dan kami mulai membangunnya itu April tanggal 19, dan memang butuh waktu untuk menyelesaikan, selesai di September. Kemudian persiapan-persiapan untuk memulai testing, training dan lain sebagainya. Lalu baru beroperasi karena harus koordinasi secara operasional, pengiriman sampel dan lain sebagainya dengan dinas kesehatan baik Kota Salatiga maupun provinsi. Nah, terhitung November baru lab biomolekuler BSL-3-nya UKSW ini beroperasi. Nah, memang di saat itu sudah relatif tinggi angka penyebaran dan berimplikasi pada banyak hal, termasuk misalkan suplai bahan-bahan yang diperlukan untuk testing misalkan. Jadi reagen baik untuk ekstraksi virus maupun kemudian reagen untuk pengujian di alat PCR-nya itu relatif di Jawa Tengah pada saat itu terjadi kepadatan permintaan atau kebutuhan, sehingga suplai dari dinas kesehatan provinsi termasuk ke lab UKSW memang mengalami hambatan-hambatan tertentu. Tapi sampai saat ini lab kami terus beroperasi mendukung testing pasien COVID-19 sampel swabnya, terutama untuk melayani di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Itu wilayah yang ditugaskan kepada kami. Namun pada prinsipnya kami berpikir bahwa mestinya dengan lab seperti ini should be beyond hanya testing orang positif atau tidak, karena saya kira masih relatif terbatas lab-lab kita yang misalkan melakukan analisis terhadap genome sequencing dari virus, misalkan untuk mengidentifikasi varian apa yang ada hari ini di Indonesia misalkan. Nah, saya kira masih sangat terbatas lembaga yang bisa melakukan itu. Nah, KSW punya intensi ke sana, tapi saya kira kami masih punya batasan dalam hal mungkinkan itu terjadi. Tapi di seputar BSL-3 hari ini operasi untuk testing membantu identifikasi positif negatif COVID saya kira terus berlangsung. Begitu Mbak. Menarik sekali Pak Nil, khususnya juga terkait dengan rencana UKSW untuk memperluas cakupan dari laboratorium juga untuk melakukan sequencing genome terkait dengan untuk mengetahui varian baru dari virus corona. Kira-kira kalau misalnya ingin lebih tahu nih, ya, Pak Nil, sekarang perkembangan untuk mencapai ke tujuan ke sana untuk genome sequencing ini sudah sampai mana, Pak? Ini itu tentu sesuatu yang tidak mudah. Kami baru berkoordinasi dengan di kami yang bertugas langsung membawahi lab itu adalah pembantu rektor 5 urusan riset dan masyarakat. Jadi jadi kita perlu pengadaan genome sequencernya itu atau DNA sequencernya itu untuk bisa melakukan itu dan mungkin punya implikasi penataan ulang di lab itu. Nah, ini sesuatu yang take time tentu saja, karena tadi membangun lab itu saja kami mulai dari Maret berinisiatif, April baru bisa mengerjakan, lalu selesainya di September, beroperasi di November. Nah, ini mungkin akan butuh waktu, tapi kami dalam hal juga saran UKSW kepada pemerintah, kami mengatakan bahwa ini kan kita berhadapan dengan penyakit yang baru, yang pemahaman tentangnya masih belum tuntas dimiliki oleh para ahli termasuk di seluruh dunia, karena saya kira evidence tertentu itu berkembang setiap hari dan memberi kita pengetahuan baru. Nah, karena itu respons kita sebagai negara, sebagai bangsa harus tidak hanya sekedar kita tackling persoalan ini secara
secara apa itu ya ada yang kena sakit maka diobati, tapi kita harus juga membangun fondasi atau basis ilmiah, sains di sana, teknologi di sana untuk bisa mendapatkan jawaban atau solusi-solusi yang lebih lebih tepat pada konteks virus ini dan khususnya termasuk barangkali saya kira secara lebih spesifik varian yang berkembang di Indonesia. Nah, saya tidak mengikuti media secara ketat setiap hari, tapi pernah dideteksi bahwa varian apa itu yang mutasi dari D ke G itu sudah beredar di Indonesia. Itu varian yang berkembang di sekitar April dan banyak di Eropa. Saya kira beberapa bulan setelah itu sudah dideteksi ada di Indonesia. Pertanyaan kita apakah varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian apa itu Brasil itu sudah masuk Indonesia atau belum? Atau jangan sampai di Indonesia sendiri juga sudah berkembang varian varian tersendiri yang mungkin ya harus dipahami tabiat dari varian baru ini gitu ya. Jadi saya kira di situ butuh sains. Di situ saya kira apa itu dalam tema besar di diskusi ini saya kira kita butuh kerjasama termasuk lembaga-lembaga riset termasuk universitas di dalamnya. Ini saya kira kita harus komit untuk menguatkan basis sains kita dalam respons terhadap COVID-19. Begitu Mbak Sarah. Iya Pak Nil. Jadi memang butuh kolaborasi yang sangat erat ya untuk dari semua pihak untuk membuat atau mempercepat inovasi khususnya untuk terkait dengan sequencing genom. Mungkin kita langsung ke chat box dulu ya Pak Nil ya. Ini ada di chat sudah ada yang ingin bertanya kepada Pak Nil. Ada dari Angga Ulung Tranggana. Ini terkait dengan fenomena hoax yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 nih Pak Nil. Ini bagaimana cara mengatasinya nih Pak Nil terkaitnya khusus dari dalam perspektif lembaga pendidikan sepertinya ya Pak Nil ya. Kalau kita amati mulai dari aspek pencegahan, penyadaran masyarakat dan pro kontra vaksinasi disebabkan oleh masifnya hoax nih. Bagaimana lembaga pendidikan khususnya menangani hoax terkait dengan COVID-19? Ya, ini kalau kami di UKSW melihat apa itu secara menyeluruh ya, kami sempat menyampaikan masukan UKSW pada pemerintah melalui Pak Menko Perekonomian yang Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Ini kan memang ada menurut kami ya, ini ada problem sejak awal kita membangun respons kita terhadap COVID-19 ini. Jadi di awal-awal kan misalkan muncul pemahaman bahwa COVID-19 tidak akan mungkin masuk ke Indonesia, orang Indonesia kebal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa itu sikap-sikap yang sifatnya saya kira tidak atau belum berbasis sains berdasarkan pengalaman-pengalaman hari-hari yang misalkan kita sanitasi kurang bagus dan seolah-olah kita kebal terhadap penyakit-penyakit tertentu itu sekiranya datang COVID pun kita masih akan tahan. Nah ini memang ada masalah edukasi publik kita dari awal. Jadi apa itu bagaimana pemahaman yang benar tentang virus ini bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya melalui tentu saja berbagai platform baik itu televisi, apa itu radio, media-media baru seperti apa itu online media. Saya kira itu mestinya kita gencar untuk membangun pemahaman yang apa itu menyeluruh. Tentu dalam akumulasi pengetahuan yang tadi saya katakan bahkan sampai hari ini pun banyak pengetahuan baru berkembang, termasuk misalkan tadi soal vaksin dan efektivitasnya berhadapan dengan varian baru. Jadi apa itu ini hal-hal yang saya kira perlu terbuka diungkapkan kepada masyarakat. Tentu dengan penjelasan-penjelasan yang baik supaya masyarakat memahaminya sebagaimana apa yang harus dipahaminya dan karenanya berperilaku kompatibel dengan pemahaman itu. Nah ini kadung saya kira situasi kita ada ketidakpercayaan di tengah masyarakat tentang COVID ini, gitu ya. Ada sikap misalkan yang ya kita pakai masker pun aman kok gitu ya. Ini hal-hal distortif yang muncul, tapi saya kira tidak ada kata terlambat begitu. Semua harus bekerja dan saya kira ini apresiasi luar biasa kepada teman media yang mau
bekerja keras untuk termasuk mengedukasi publik, dan saya kira mungkin harus connected ke lembaga-lembaga yang bisa produce informasi yang akurat. Nah, saya kira itu konektivitas ya yang harus kita bangun di sana, koordinasi, dan saya kira mestinya lembaga-lembaga pendidikan open terhadap menjadi sumber bagi informasi yang akan dipublikasikan ya, publisitas kita kepada masyarakat untuk sebetulnya apa sih COVID-19 ini gitu. Saya kira mungkin begitu Mbak Sarah tadi, memang ya kita agak terlambat kadang-kadang dibanding dengan informasi-informasi yang distorted gitu dari sumber tertentu yang mudah menyebar di masyarakat dan karenanya lebih cepat dipercaya daripada informasi-informasi resmi. Iya Pak Nil. Jadi memang butuh konektivitas seperti yang tadi Pak Nil sampaikan antara pendidikan dan juga pers, mungkin media, berbagai media ya. Khususnya dalam hari ulang tahun JMS yang pertama ini juga hal ini yang terus kita suarakan. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya dari Fitriani dari farah.id. Menarik sekali Pak Rektor, saya dari farah.id mau bertanya terkait bagaimana sektor pendidikan bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pers dalam hal menyelaraskan langkah untuk membantu mengendalikan penularan virus corona di tanah air. Silakan Pak. Ya, saya tidak tahu di perguruan tinggi lain, tapi saya kira mungkin melalui jejaring tertentu kami bisa mencoba untuk mendorong begitu untuk inisiatif seperti ini gitu ya, untuk konektivitas, untuk arus informasi terpercaya kepada masyarakat. Tentu saya percaya perguruan tinggi tertentu juga sudah melakukan itu atau mungkin banyak sudah melakukan itu, hanya tadi sebagai upaya bersama karena ini persoalan besar bangsa ini. Kita termasuk di tengah-tengah bangsa di dunia yang saat ini kita belum bisa mencapai kemampuan untuk menekan arus penyebaran COVID-19. Kita masih dalam tren naik, walaupun saya kira di 1-2 minggu terakhir ini ada gejala penurunan yang kita berharap gejala ini terus terjadi sehingga memang kalau kita lihat kurvanya memang akan menurun. Tapi kalau misalkan terjadi lagi spike begitu ya, wave baru begitu, nanti grafik ini akan terus menunjukkan peningkatannya. Nah, karena itu saya kira dalam situasi ketika secara nasional masih tergolong kita masih di kurva 1, belum kurva 2, beberapa negara sudah ada yang mengalami wave kedua, ada yang wave ketiga. Saya kira ini tentu butuh kerjasama semua pihak dan tadi saya kira mestinya lembaga-lembaga pendidikan sebagai salah satu sumber informasi baik bagi masyarakat di samping apa yang pemerintah sampaikan melalui Satgas atau Puskas COVID baik di tingkat nasional maupun sampai di daerah-daerah. Saya kira lembaga-lembaga pendidikan bisa melakukan upaya edukasi publik itu. Saya ambil contoh misalkan di Amerika, kita tahu universitas seperti John Hopkins itu mendedikasikan website khusus untuk itu. Nah, memang tentu mereka jauh lebih maju dibanding kita dan jauh lebih siap. Yang tadi saya katakan kita di awal relatif agak pontang-panting gitu ya, tidak begitu siap dalam kerangka responsif terhadap COVID-19. Nah, kami sendiri pernah berinisiatif untuk di UKSW membuat semacam website untuk edukasi publik itu, tetapi ketika COVID terus berkembang, ya relatif energi kami tersita untuk membantu mahasiswa yang kesulitan bahan makanan sehingga kami melalui satgas tertentu terjun membagi bahan-bahan makanan buat mahasiswa dan juga bagi warga masyarakat Salatiga yang ada di sektor yang kami nilai relatif terdampak hebat dari COVID-19 ini. Nah, akibatnya di sektor edukasi publik itu agak kendor, walaupun belakangan kami ya melalui video gitu ya, inisiatif tertentu kami coba buat untuk
sampaikan ke masyarakat melalui YouTube misalkan gitu ya. Ini kami berharap inisiatif-inisiatif seperti itu lebih banyak karena kita belum tahu apakah 2021 ini dan khususnya percepatan vaksinasi ini akan memang membuat kita mencapai herd immunity. Atau kita harus, saya kira pun dalam rangka itu perlu terjadi pemantauan yang ketat terhadap pihak-pihak pasca vaksin supaya kita tahu persis apa yang terjadi pasca vaksin itu pada orang-orang yang sudah divaksinasi dan lain sebagainya. Karena di negara-negara tertentu kita tahu bahwa ya ada reaksi-reaksi tertentu muncul, bahkan misalkan di Norwegia itu ada walaupun sudah diidentifikasi aman untuk memvaksin orang tua, tapi ada 20-an orang meninggal karena vaksinasi itu. Nah, ini kan perlu distudikan. Nah, studi itu yang saya kira diantaranya perlu sampaikan sebagai bahan-bahan edukasi yang baik pada masyarakat, mungkin supaya jangan takut karena kita punya pemahaman tertentu bahwa ini bukan karena vaksin itu sendiri, gitu ya. Ini faktor-faktor lain yang berpengaruh di sana. Nah, saya kira ini perlu kerja keras dari kita semua dalam kacamata how we deal with COVID-19 ini. Begitu Mbak Sarah. Baik, terima kasih banyak Pak Nil. Jadi memang ini adalah kerja keras, ini adalah tugas PR untuk kita semua ya, untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua bidang. Baik nih Pak Nil, terkait dengan vaksinasi nih Pak Nil. Sebelumnya kami juga menanyakan pertanyaan ini kepada Profesor Zubari dan beliau punya perspektif yang positif nih. Saya mau tanya ke Pak Nil. Perkiraan Bloomberg dan Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa Indonesia baru bisa membentuk yang namanya herd immunity COVID-19 itu dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Artinya kita baru bisa menangani COVID-19 dalam kurun waktu 10 tahun. Pak Nil sendiri memandangnya seperti apa? Ya artinya kalau kita pakai pemahaman yang dasar tentang dicapainya herd immunity itu, saya kira dari awal-awal COVID-19 berkembang itu kan dipahami dibutuhkan paling sedikit 70% dari total populasi penduduk terkena COVID, baru herd immunity itu terjadi. Dan saya kira Merkel dari Jerman ya, Kanselir Jerman menyampaikan itu ke publik di awal-awal, sehingga saya kira itu dipahami sebagai suatu situasi yang tidak mudah. Nah, memang lalu ketika sekarang kita mau tempuh herd immunity bukan lewat terpapar langsung COVID-19, tapi dengan vaksinasi agar memori tentang virus ini ada di sistem atau mekanisme kerja imun kita, mengenali virus itu, atau yang kalau kita lihat vaksin Pfizer itu kan bukan virus yang dimatikan atau dilemahkan, tapi mereka membuat semacam protein buatan untuk berbentuk seperti spike-nya SARS-CoV-2 ini, supaya begitu kalau ada protein seperti itu, maka imun tubuh kita langsung bereaksi menembak protein itu. Nah, ini kalau lewat jalan vaksinasi diharapkan kita bisa mencapai herd immunity. Tentu kan ini program vaksinasi sendiri seperti apa. Dan ini juga nanti akan terkait dengan efektivitas dari vaksin. Kalau dia efektif dan tadi mencapai 70% total penduduk itu kita sudah imun terhadap COVID-19 ini, saya kira relatif penularan akan sedemikian rupa terkelola atau ya menurun sedemikian rupa baik gitu ya, sehingga hanya sedikit orang barangkali yang terkena. Mungkin hilang, saya kira sementara ini kan para ahli memandang bahwa ini kemungkinan akan seperti flu yang ada terus di dalam kehidupan kita. Jadi tadi kalau 10 tahun butuh, ini tentu ya kita akan lihat program pemerintah kan untuk percepatan dan tadi efektivitas vaksin itu, karena tadi saya katakan bahwa varian-varian tertentu
dari vaksin yang saat ini dibangun yang itu sumber pengetahuannya adalah varian lama. Nah, apakah terhadap varian baru akan cukup efektif? Nah, kalau berdasarkan temuan sementara misalkan di Afrika Selatan itu kita tahu bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan dari vaksin Moderna kalau tidak salah ya, saya lupa persisnya, teman-teman bisa cross check ke berbagai sumber. Jadi di situasi tertentu itu 70-an% kalau tidak salah vaksin itu dikatakan efektif. Tapi ketika berjumpa dengan varian Afrika Selatan, virus COV-2 ini turun menjadi 50-an%. Nah, ini bisa mengganggu pencapaian level herd immunity. Nah, tapi saya kira ini tentu lalu tidak membuat kita harus kendor terhadap vaksinasi. Karena ada yang efektif, ada yang bisa terbangun imunitasnya dan bisa efektif berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Nah, kita berharap bahwa lebih banyak orang kan yang makin imun terhadap COVID-19, dan karena itu penyebarannya makin berkurang. Kalau penyebaran makin berkurang, maka juga mutasi genetik dari virus ini kan juga akan makin kecil, makin sedikit. Jadi dengan begitu saya kira akan makin mudah di handle COVID-19 ini. Tapi sekali lagi COVID-19 sebuah penyakit baru yang hari ini terus menyingkap banyak informasi bagi kita. Kita tetap harus mencermati dan studikan dan membangun solusi kita seturut dengan akumulasi pengetahuan yang kita peroleh. Begitu Mbak Sarah. Tapi kalau dari perkembangan riset dan teknologi yang saat ini terus dikembangkan termasuk oleh lembaga-lembaga pendidikan dan termasuk juga UKSW, mungkinkah jika kita dapat menangani yang namanya COVID-19, pandemi COVID-19 ini sebelum waktu dari 10 tahun yang diperkirakan oleh Bloomberg? Ya, saya memandang begini, hari ini mari kita coba lihat Cina sebagai epicenter pertama. Jadi di sana lokasi awal COVID-19 ini berkembang, kemudian menjadi mewabah ke seluruh dunia. Di Wuhan dilakukan lockdown level tertinggi gitu ya. Tapi hari ini Cina kita bisa lihat sebagai negara dengan tingkat pertambahan angka positif COVID itu relatif terkendali gitu ya. Jadi vaksin belum ada di sana, belum dipakai. Sekarang sudah gitu ya. Tapi fenomena Cina di angka 80-an ribu orang terkena COVID itu kan sudah beberapa bulan ini stay di situ, mungkin sekarang masuk 90-an ribu, saya kira kita harus cek data. Tapi itu menunjukkan bahwa kita bisa juga tadi mengatasi COVID ini tidak harus selalu dengan vaksin gitu ya. Ada orang terkena, imun tubuhnya mengenali, imun tubuhnya efektif langsung menghadapi COVID itu, virus itu kalau kena lagi. Saya kira ini satu cara yang saya kira cara-cara lain untuk membuat ya imunitas ini tumbuh gitu ya, sehingga kami di UKSW termasuk memikirkan bahwa ini satu dugaan yang saya kira secara ilmiah, artinya praktik itu hidup di masyarakat ketika mereka menghadapi penyakit tertentu, mereka punya ramuan itu membantu mereka untuk sembuh gitu ya. Nah, pertanyaannya secara ilmiah ini yang harus dibuktikan oleh lembaga-lembaga ilmiah termasuk universitas, apakah atau bagaimana cara kerja ramuan-ramuan seperti itu sehingga bisa memang mengatasi vaksin, apakah menguatkan atau memodulasi imun tubuh supaya kuat sendiri lalu mengalahkan vaksin itu, atau barangkali juga bisa sama seperti kita semprotkan alkohol atau kita pakai sabun, ini kan merusak struktur protein dari virus itu. Jadi saya kira banyak cara tentu saja yang kalau kita belajar dari fenomena Cina yang bisa kurang lebih mengendalikan pada angka tertentu hari ini, mestinya saya kira kita bisa membuatnya lebih cepat sambil juga program vaksin ini berjalan begitu. Di cukup banyak negara kita tahu dari awal mereka tingkat penyebarannya rendah. Itu karena efektivitas sistem mereka untuk
testing, kontak tracing, lalu isolating atau treat pasien gitu ya. Itu sedemikian rupa efektif sehingga mereka rendah angka penyebaran COVID gitu ya. Nah, saya kira kita mestinya juga kalau efektif ya, berbagai perangkat pendukung di samping vaksinasi yang kita berharap hari ini, saya kira moga-moga ya 10 tahun itu kelamaan barangkali gitu ya. Kita mungkin bisa lebih optimis bahwa kita bisa mencapainya lebih cepat, tapi tentu tadi saya katakan di dalam kewaspadaan kita karena COVID-19 ini sebuah penyakit dan virusnya ini juga ya tadi bermutasi dan mutasinya ini sedikit mengkhawatirkan banyak peneliti juga. Gitu Mhm. Mbak Sarah. Baik, jadi memang riset dari lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan COVID-19 ya, Pak Anil ya. Sembari juga pemerintah melakukan tugasnya untuk melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Sebelum saya bertanya, ini ada pertanyaan lain nih di chat box nih Pak Anil. Ada dari Rahmat Kurniawan. Jadi Pak, lembaga pendidikan harus melakukan apa untuk berkontribusi dalam menekan penyebaran COVID-19? Karena kalau berbicara pembuatan lab-lab, hanya segelintir yang mampu, peran mahasiswa mungkin jadi kalau misalnya kita bicara dengan lab-lab itu sedikit universitas atau lembaga pendidikan yang mampu untuk membuat lab-lab. Tapi apakah ada peran dari mahasiswa, guru, dan lain-lain? Baik, ya jadi tadi saya sempat sebut bahwa di awal-awal COVID ya ketika baru berkembang misalkan di Salatiga juga, lalu ada mahasiswa kami kesulitan bahan pangan karena kan semua relatif secara nasional kan terjadi PKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, masuk di daerah-daerah. Kalau UKSW kan mahasiswanya cukup banyak dari daerah juga. Nah itu bukan saja warung-warung tutup, tetapi orang tua tidak kirim uang ke mereka karena pembatasan seperti itu. Sehingga mereka mengalami kesulitan makan. Nah, UKSW membentuk satgas untuk membantu mereka. Nah, ini saya kira satu situasi yang ya kita butuh ya di masa bencana seperti ini tindakan-tindakan kesukarelawanan gitu ya untuk membantu setiap kita yang sulit. Nah, hari-hari ini sebagai rektor saya membentuk satu satgas di UKSW karena menjelang liburan atau dalam liburan Natal tahun baru kemarin kami deteksi orang-orang UKSW itu kena. Lalu waktu kami masuk, nah kalau mereka kena bawa COVID ke kampus kan ini bisa membuat kampus menjadi klaster baru. Nah, kami membuat satgas untuk membendung arus masuk penyebaran COVID ke UKSW. Jadi kadang-kadang kita terlambat mengetahui ada interaksi gitu ya, tapi kita harus segera lakukan kontak tracing, lakukan isolasi supaya tidak langsung menyebar gitu ya. Jadi itu kami lakukan dan lumayan ya bisa memberhentikan penyebaran COVID di orang-orang yang memang sudah karena liburan itu. Tidak menurunkan ke rantai penyebaran baru karena kita cukup cepat kontak tracing dan isolasi. Nah, kalau kami lakukan langkah seperti itu termasuk memantau mereka ya ketika mereka yang positif atau kontak erat atau suspek kita sudah deteksi dan isolasi, kita pantau mereka, itu kami berharap bahwa mereka juga di masyarakatnya, di tempat tinggalnya itu kan tidak kemana-mana. Sehingga tidak menyebarkan kepada orang lain. Sehingga itu akan membantu menekan penyebaran misalkan di Kota Salatiga. Yang kalau kami yakini kalau ini kita lakukan bersama ya, kita bisa menekan sama seperti negara-negara yang efektif menekan penyebaran COVID. Jadi testing kita relatif kapasitas bagaimanapun ya ada kritik bahwa masih terbatas walaupun pemerintah saya kira sudah berupaya sedemikian rupa untuk menambah kapasitas testing termasuk ya lembaga seperti UKSW berpartisipasi di situ. Tapi tidak hanya testing kan saya kira bahkan testing kadang-kadang kan terlambat informasinya orang dikonfirmasi positif atau negatif. Nah, langkah cepat untuk kontak tracing atau tracking informasi-informasi terkait untuk
membendung, itu saya kira langkah yang secara sosial kita bisa lakukan. Kami berharap bahwa langkah pemerintah saat ini dengan PPKM mikro itu saya kira dibangun ke sana. Jadi masyarakat di tingkat lokal itu ya juga punya mekanisme untuk tracing sendiri di situ. Ya tentu harus duduk di atas wawasan yang baik, karena kalau tidak nanti kami mengamati di minggu-minggu pertama COVID-19 berkembang di Salatiga itu kan terjadi ketegangan di masyarakat karena ada yang diketahui positif lalu diusir dari tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Saya kira kan hal-hal begini tidak boleh terjadi. Ini persoalan yang bisa kena siapa saja. Sistem sosial kita harus cukup bisa membantu untuk menekan di sana. Nah, UKSW melakukan di konteksnya bagaimana mendeteksi gitu ya, bagaimana membendung dengan merumahkan orang-orangnya, merekomendasikan supaya di testing mereka gitu ya untuk kepastian apakah mereka ini harus kita isolasi berapa hari gitu ya. Harus kita juga punya ramuan-ramuan yang tadi saya katakan gitu ya, yang kita bantu untuk mereka konsumsi supaya imunitasnya naik begitu ya, sehingga bisa melawan COVID-19. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang saya kira ya kalau lab tentu terlalu mahal, tetapi melakukan yang seperti itu saya kira we can do that gitu ya. Semua pihak bisa lakukan, hanya tadi mari kita kerjakan ini secara kolektif di mana-mana sehingga penyebaran COVID ini memang kita tekan di semua lokasi, lalu secara nasional angkanya bisa rendah, dan tadi penyebaran rendah itu berarti mutasi genetik dari virus ini juga akan minimal gitu. Gitu Mbak Sarah. Jadi ini kita sebenarnya lagi berlomba-lomba dengan virus ya Pak ya? Betul ya. Salah satu analisis saya, ini virus ini cerdas, dia lebih cepat beradaptasi daripada kita. Jadi kita mengembangkan konsep seperti new normal atau adaptasi kebiasaan baru, tapi kita masih gagal beradaptasi karena di ruang-ruang publik masih terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Nah, virus ini dia bermutasi terus gitu ya. Jadi begitu kita punya vaksin sebagai alat ampuh untuk melumpuhkannya, dia sudah bermutasi dan melemahkan efektivitas vaksin. Nah, ini saya kira kita memang harus berlomba-lomba lawan virus satu ini gitu ya, karena cukup banyak pihak menyebut ini makhluk cerdas gitu. Walaupun Jadi, di tingkat yang tidak bisa kita lihat dia gitu ya. Jadi memang perlu semua pihak ini harus bekerja ya supaya kita tidak kalah dengan virus corona. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Masih dengan Rahmat Kurniawan, apakah perlu setiap kampus menekankan kepada setiap mahasiswanya untuk mensosialisasikan prokes sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi, Pak? Ya, juga tadi saya kira kita butuh sikap leader kepada pihak-pihak yang kena COVID ya. Kita perlu sukarelawanan kita bekerja gitu ya, supaya tidak tunggu datang masalah itu di kita baru kita misalkan tergopoh-gopoh untuk menyelesaikannya. Saya kira memang baiknya banyak elemen perlu terlibat. Nah, tadi saya katakan Satgas COVID di UKSW, yaitu para dosen terlibat, pegawai terlibat, mahasiswa terlibat, walaupun tidak semua juga, supaya ya di Satgas seperti itu jangan juga terjadi kerumunan gitu ya. Dan mereka juga perlu menjadi pihak-pihak yang ketika turun ke masyarakat distribusikan bantuan dulu ya, atau sekarang itu melakukan pemantauan orang-orang yang terpapar COVID-19 atau kontak erat. Saya kira juga ya bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang kompatibel dengan pemahaman kita tentang COVID-19 ini. Jadi setuju Mas, ini baiknya kita bisa dorong banyak pihak, karena kalau tentu saya kira harus jaga tingkat efektivitas kerja dari apapun satuan sosial kita untuk bekerja itu, karena tidak bisa rame-rame, karena COVID senang dengan rame-rame kan gitu ya. Jadi tentu harus terbatas keterlibatannya, tetapi melibatkan cukup banyak elemen, paling sedikit jaga lindungi komunitas masing-masing gitu ya.
Karena dengan begitu kita membantu masyarakat di sekitar kita. Itu paling sedikit gitu ya. Tapi kalau bisa go beyond komunitas sendiri untuk memberi dampak kepada wider community, saya kira itu tentu hal yang sangat-sangat baik. Sebuah tugas yang saya kira tanggung jawab kemanusiaan kita ada di situasi seperti ini. Kita perlu semua bekerja. Itu tidak tunggu pemerintah misalkan gitu ya, kita dukung pemerintah dengan cara-cara yang saya kira membantu pemerintah. Tapi kalau cara-caranya salah, saya kira kan nanti kita berurusan dengan pemerintah ya, kita ditertibkan juga. Begitu Mbak Sarah, Iya. Pak Rahmat. Pak Rahmat, iya. Jadi sebenarnya semua orang punya perannya ya untuk menangani COVID-19. Baik, Pak Nil, ini sebenarnya saya mau menyampaikan ini. Ada dari JMSI Malut. Jadi beliau ini sedang mengikuti Zoom kita, tapi di laut, di kapal. Dan dia menyampaikan tetap semangat. Terima kasih banyak. Dan ini juga dari Yunilawati, farah.id. Jadi dengan kata lain, lembaga pendidikan harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat mengenai semua hal tentang COVID ini ya Pak ya? Bentuknya bisa lewat seminar atau penyebaran brosur. Ya, saya kira pada hari-hari ini, mungkin di bulan-bulan awal kan lumpuh ya kita semua gitu ya. Tapi kemudian di April atau Mei, saya kira ya, Mei itu sudah relatif banyak webinar-webinar dilakukan dan saya kira itu terjadi gitu ya. Tapi saya kira kita perlu menjangkau beyond komunitas yang bisa connected ke webinar-webinar perguruan tinggi, dan di situ saya kira butuh teman-teman media gitu ya yang juga berkomunikasi ke masyarakat dengan sumber dari kampus-kampus gitu ya, supaya itu saya kira ya pemahamannya kurang lebih masuk ke standar yang baik gitu ya. Memang saya kira di negara maju seperti Amerika Serikat saja kadang-kadang ya itu dia, ini terdidik gitu ya, masyarakat terdidik, masyarakat dengan akses pengetahuan yang luar biasa, tapi masih ada perilaku-perilaku yang inkompatibel dengan situasi pandemi. Nah, mereka saja susah gitu ya. Jadi saya kira kita juga pasti punya tantangan tertentu, tapi saya kira kita tidak boleh kalah oleh situasi. Kita semua yang terbeban untuk bertindak baik di situasi yang tidak baik seperti ini, saya kira ya harus mengupayakannya. Jadi kami memang setuju di situ Mbak Yuni gitu ya. Kalau bisa didorong, saya kira lembaga-lembaga pendidikan bisa take part dengan konteksnya masing-masing gitu ya, peran yang saya kira paling mungkin dijalankan di situasi seperti ini. Jadi ada yang tentu berperan yang lebih banyak daripada yang lain karena punya kapasitas lebih tinggi, saya kira kita berharap begitu. Ambil contoh saja misalkan ya kita tahu dan saya kira Pak Menteri Pendidikan pernah refer dalam salah satu sosialisasi dalam rangka mengatur kegiatan belajar mengajar di awal tahun kemarin ya, semester 1 itu. Jadi sudah dijumpai misalkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Karena sekarang kan pembelajaran menjadi bergantung atau meminta keterlibatan orang tua, padahal tidak semua orang tua siap untuk itu misalkan gitu ya. Jadi karena tidak bisa mengajarkan anak tidak mengerti, emosi naik ya, yang ada kekerasan, tindakan kekerasan gitu. Nah ini kan misalkan menunjukkan ya kerentanan psikologis kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Ini perlu riset perilaku sosial kita gitu ya, yang butuh pencerahan dari para psikolog misalkan gitu ya, untuk membantu ini kerangka seperti ini bagaimana masyarakat harusnya misalkan menyikapi ya kejenuhan gitu ya, dan macam-macam masalah atau penyimpangan psikologi di masa pandemi seperti ini. Di banyak aspek saya kira kita perlu studikan, dari situ banyak pengetahuan bisa dikembangkan dan dibagikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Nil. Saya mau membahas yang lebih futuristik nih Pak Nil. Terkait dengan kalau misalnya kita bahas di kita sudah tahu mungkin banyak pernyataan bahwa termasuk Bill Gates mengatakan bahwa pandemi ini adalah bukan yang terakhir, melainkan masih ada pandemi-pandemi
yang akan datang yang menunggu kita. Nah, peran dari lembaga pendidikan sendiri, khususnya mungkin UKSW nih, Pak Nil, apakah ada satu hal terkait untuk berinvestasi, untuk memberikan lebih banyak riset dan teknologi terkait dengan pandemi di masa yang akan datang? Ya, jadi ketika kami berinisiatif membuat laboratorium biomolekuler, satu elemennya di situ adalah BSL-3 yang bisa dipakai untuk testing COVID. Itu memang kami letakkan dalam kacamata jangka panjang itu, Mbak Sarah. Apa itu pemahaman yang kita miliki tentang epidemiologi ini, jadi akan datang pada waktunya apa itu epidemi baru gitu ya. Dan sejarah sudah menunjukkan apa itu ya flu Spanyol ya, saya kira lalu SARS, MERS ya, semacam flu yang berkembang lalu datang terakhir ini COVID-19, sehingga saya kira masih juga dipercaya oleh banyak virologis itu bahwa epidemiologis bahwa ini musuh utama kita dalam dunia kesehatan ke depan kan di mutasi genetik dari virus-virus ini yang karena tidak terlihat oleh kita bisa jadi masalah yang datang terus berganti gitu. Nah, karena itu kami melihat ini kan perlu dibangun sebuah kapasitas sains teknologi berbasis sains yang lebih maju. Nah, kami investasi ke lab BSL-3 walaupun tadi ya di dalam keterbatasan UKSW kan sampai hari ini masih dalam konteks kemampuan untuk testing COVID-19 walaupun di situ juga ada alat-alat lain yang sudah ada di sana dan bisa kerja, tapi tadi seperti genome sequencer itu perlu investasi baru lagi kan gitu ya. Nah, kita perlu seperti itu. Saya membaca baru kemarin itu India misalkan mengalokasikan anggaran yang lumayan besar untuk melakukan riset-riset di bidang virologi dan juga penyakit-penyakit menular lainnya gitu ya dalam kaitan dengan itu. Nah, ini artinya kan mengantisipasi kemungkinan datang lagi mutasi baru yang kita tidak tahu dari mana gitu, tapi datang membawa penyakit. Nah, ini misalkan kalau kita baca literatur, ini terkait juga dengan masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan mengganggu habitat binatang-binatang liar, mereka keluar dari habitat itu, berhadapan dengan lingkungan baru, dan karena itu barangkali membuat mereka terjadi mutasi genetik pada virus-virus yang ada di dalam binatang-binatang liar itu. Nah, ini tentu kan butuh riset, ini butuh kebijakan yang komprehensif berkaitan dengan kemungkinan datangnya pandemi atau epidemi baru gitu, yang saya kira dalam kasus COVID-19 itu ketika dia baru pertama kali muncul lalu beberapa orang melihat kembali berita di beberapa waktu lampau yang mengatakan bahwa akan datang epidemi besar gitu ya. Itu sudah diingatkan oleh ahli-ahli virus gitu ya. Nah, saya kira mereka masih punya warning yang sama buat kita untuk masa depan. Dan karena itu kami mendorong dan kami juga harus melakukan bagian kami. Tapi saya kira kami dorong pemerintah untuk cukup berani memikirkan investasi strategis nasional kita dalam pengembangan sains dan teknologi berhadapan dengan kemungkinan masalah yang kita belum bisa pastikan hari ini apa, tapi kapasitas sains, kapasitas teknologi kita harus sudah cukup baik supaya ketika pun misalkan kita tidak berharap datang, tapi kalau datang seperti COVID-19 kita jauh lebih siap, kita jauh lebih baik dalam membangun kerangka respons kita terhadap sebuah bencana seperti itu. Baik, memang butuh bukan hanya satu pihak, ini butuh kerjasama dari semua pihak untuk bukan hanya untuk menangani pandemi saat ini, tapi juga untuk mengantisipasi pandemi yang kemungkinan akan datang di masa depan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nil. Karena waktunya kita sudah ada di penghujung acara, saya mau meminta Pak Nil untuk memberikan penutup terkait dengan mungkin kolaborasi antara peran pers dengan lembaga pendidikan untuk menangani pandemi COVID-19. Silakan Pak Nil.
Baik, terima kasih. Saya kira masalah pandemi COVID-19 ini adalah masalah kita semua, masalah bersama. Terlepas dari kita ini terpapar, tidak terpapar, apakah kita ini punya tugas langsung menangani atau tidak langsung, saya kira ini masalah kemanusiaan. Oleh karena itu saya kira tidak bisa kita menunggu-nunggu, kita semua harus mengambil bagian dalam ikut mengatasi pandemi COVID-19, membantu pemerintah melalui berbagai macam cara, dan termasuk diantaranya adalah melalui edukasi publik yang menyampaikan kepada masyarakat berita-berita yang akurat atau informasi-informasi terpercaya. Diundang di webinar ini, kiranya apa yang disampaikan dapat membantu Bapak Ibu semua dalam tugas-tugas sosialnya, khususnya melalui pemberitaan kepada masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nil, dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan diskusi kali ini dan telah bergabung juga. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Di bawah Panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan mediasi ber-Indonesia akan